Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida, NIM T2018-4072. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai diagnostik kesulitan belajar atau DKB. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu kedudukan diagnostik kesulitan belajar dalam belajar. Jadi, tidak semua peserta didik itu mengalami keberhasilan dalam pembelajaran. Ada beberapa dari mereka yang mengalami kesulitan belajar. Jadi ketika ada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, itu bisa kita lihat dari dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Ketidakberhasilan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai suatu ketuntasan materi itu tidak hanya dilihat dari satu faktor saja, akan tetapi ada banyak faktor yang terlibat dan mempengaruhi dalam proses belajar dan pembelajaran. Jadi, proses diagnosis kesulitan belajar adalah suatu usaha untuk menemukan kesulitan belajar siswa dan menentukan kemungkinan cara untuk mengatasinya dengan memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan belajar. Jadi, diagnosis kesulitan belajar itu tidak hanya menemukan masalahnya, akan tetapi kita juga menentukan kemungkinan cara untuk mengatasinya. Yang kedua yaitu pengertian kesulitan belajar. Jadi di sini saya mengambil pendapat dari Prayitno dalam buku Bahan Pelatihan Bimbingan dan Konseling dari pola tidak jelas ke pola 17 materi layanan pembelajaran Depdikbud 1995 atau 1996. Beliau menjelaskan kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar mengajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Jadi ketika peserta didik itu mengalami hambatan-hambatan, maka itulah yang dinamakan dengan kesulitan belajar. Di sini ada beberapa ciri tingkah laku peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama yaitu menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar serta dalam memahaminya. Jadi terkadang ada beberapa peserta didik itu ketika teman yang lain sudah mau memahami bab 3, dia sendiri masih mau memahami bab 1. Itu mereka tertinggal dari teman-teman yang lainnya. Yang keempat, menunjukkan sikap yang kurang wajar seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dan dusta. Yang kelima, menunjukkan tingkah laku yang berlainan seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Dan yang terakhir, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar seperti pemurung, mudah tersinggung, pemarah, dan tidak bergembira. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya kesulitan belajar itu dapat diduga apabila yang bersangkutan tidak berhasil mencapai taraf kualifikasi hasil belajar tertentu dan dalam batas-batas tertentu. Entah itu dilihat dari nilai ujiannya yang kecil ataupun tidak mau mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh gurunya. Poin selanjutnya yaitu prosedur dan teknik diagnostik kesulitan belajar atau DKB. Di sini ada beberapa prosedur yang perlu dijelaskan. Ada 6 prosedur. Yang pertama, identifikasi kasus. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, identifikasi faktor penyebab. Yang keempat, progosis. Yang kelima, rekomendasi referral. Yang keenam, remedial yang berupa pengulangan, pengayaan, pengukuhan, dan percepatan. Langsung saja yang pertama yaitu identifikasi kasus, yaitu pada tahap ini seorang guru itu menandai siswa dalam satu kelas atau kelompok yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar dengan cara yang pertama meneliti nilai hasil ujian semester yang tercantum dalam laporan hasil belajar atau buku belajar. Yang kedua, mengobservasi kegiatan siswa dalam proses belajar mengajar. Langkah yang kedua yaitu identifikasi masalah. Setelah menemukan dan menentukan siswa mana yang diduga mengalami kesulitan belajar, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan atau melokalisasi pada bidang studi apa dan pada aspek mana siswa tersebut mengalami kesulitan belajar. Dengan beberapa cara, yang pertama tes diagnostik. Yang kedua, bila tes diagnostik belum tersedia, maka guru bisa menggunakan hasil ujian siswa sebagai bahan untuk dianalisis. Yang ketiga, memeriksa buku catatan atau pekerjaan siswa.
Langkah yang keempat yaitu identifikasi faktor penyebab kesulitan belajar. Jadi di sini ada dua faktor penyebab. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Jadi faktor internal itu seperti yang telah saya jelaskan tadi, faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Di sini ada kelemahan fisik, panca indera, syaraf, cacat karena sakit. Ada juga kelemahan mental, faktor kecerdasan seperti intelijensi dan bakat. Bisa juga berupa gangguan-gangguan yang bersifat emosional, mudah marah, pemurung, dan pendiam. Terus, sikap kebiasaan yang salah dalam mempelajari materi pembelajaran. Yang terakhir, belum memiliki pengetahuan dan kecakapan dasar yang dibutuhkan untuk memahami materi pembelajaran yang lebih lanjut. Selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar individu. Di sini ada situasi atau proses pembelajaran yang tidak merangsang siswa untuk aktif di kelas. Yang kedua, sifat kurikulum yang kurang fleksibel. Yang ketiga, beban studi yang terlalu berat. Yang keempat, metode mengajar yang kurang menarik atau bersifat monoton. Yang kelima, kurangnya alat dan sumber untuk kegiatan belajar. Yang keenam, situasi rumah yang kurang kondusif untuk belajar. Langkah yang keempat yaitu prognosis atau perkiraan kemungkinan gangguan. Jadi setelah langkah-langkah yang lain kita lakukan, langkah selanjutnya yaitu adalah kita memperkirakan kemungkinan bantuannya itu seperti apa. Di sini disimpulkan yang pertama, apakah siswa masih dapat ditolong dan dapat mengatasi kesulitan belajarnya. Yang kedua, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan belajarnya. Yang ketiga, kapan dan di mana pertolongan dapat diberikan, siapa yang dapat memberikan pertolongan dan pertolongan seperti apa yang cocok untuk diberikan. Yang kelima, referral, yaitu nyusun suatu rencana atau alternatif bantuan yang akan dilaksanakan. Jadi rencana itu hendaknya mencakup dua hal. Yang pertama, cara-cara yang harus ditempuh untuk menyembuhkan kesulitan belajar yang dialami siswa yang bersangkutan. Yang kedua, menjaga agar kesulitan yang serupa jangan sampai terulang lagi pada siswa lainnya ataupun pada tahun-tahun berikutnya. Poin selanjutnya yaitu konsep dasar pengajaran remedial. Jadi, pengajaran remedial yaitu suatu proses kegiatan pelaksanaan program belajar mengajar khusus yang bersifat individual dan hanya diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar, yang bersifat menyembuhkan siswa yang mengalami kesulitan belajar, sehingga ia mampu mengikuti proses pembelajaran secara optimal. Di sini ada beberapa prosedur pengajaran remedial. Langkah yang pertama yaitu menelaah kembali kasus yang dihadapi oleh siswa. Yang kedua, alternatif tindakan. Di sini dapat berupa mengulang bahan yang telah diberikan. Yang kedua, memberikan kegiatan lain yang setara dengan kegiatan belajar mengajar yang sudah ditempuh. Yang ketiga, tindakan yang referral, yaitu guru melakukan alih tangan pada yang lebih ahli. Misalnya konselor, psikolog, terapis, psikiater, sosiolog. Yang terakhir, langkah ketiga yaitu evaluasi pengajaran remedial. Jadi setelah dilakukan remedial, maka langkah selanjutnya yaitu dievaluasi seberapa meningkat keberhasilan siswa tersebut. Poin yang terakhir yaitu pendekatan dan metode pengajaran remedial. Di sini ada 3 pendekatan dalam pengajaran remedial. Yang pertama yaitu pendekatan pencegahan. Apa sih pendekatan pencegahan? Jadi pendekatan pencegahan itu terlebih dahulu didahului dengan kita mengetahui kondisi awal peserta didik kita sehingga kita dapat memprediksi beberapa siswa yang mungkin akan mengalami kesulitan belajar sehingga guru dapat mencegah kesulitan berkembang secara berlarut-larut dengan menggunakan multimedia, multimetode, alat peraga yang lengkap dan gaya belajar yang menarik. Yang kedua, pendekatan penyembuhan diberikan pada siswa yang nyata-nyata telah mengalami kesulitan dalam mengikuti proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, pendekatan perkembangan, yaitu guru dituntut senantiasa mengikuti perkembangan siswa secara sistematis. Jadi dari penjelasan ini dapat saya simpulkan bahwasannya ketika seorang guru akan mengatasi kesulitan belajar siswa, maka hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus tahu kesulitan belajar yang mereka hadapi itu seperti apa, sehingga kita bisa mengetahui atau memberikan pencegahan-pencegahan ataupun perbaikan-perbaikan selanjutnya. Contoh kasusnya seperti seandainya ada siswa yang mengalami kesulitan belajar dikarenakan karena memang materinya sulit untuk dipelajari, maka langkah yang harus guru lakukan adalah dengan menggunakan
media pembelajaran. Jadi media itu bisa membantu siswa untuk lebih mudah memahami materi. Jika dikarenakan siswa tersebut kurang motivasi, maka guru tersebut harus memberikan motivasi atau dorongan-dorongan. Jika disebabkan oleh faktor kenakalan ataupun lainnya yang menyebabkan ia malas untuk belajar, maka harus dilakukan pendekatan individual sehingga siswa tersebut tidak merasa tertekan ketika pembelajaran. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.